ngomongin tentang minyak dan bekas minyak yuk. Jadi, wawasan umum bagi rakyat Indonesia terkait minyak goreng atau minyak kelapa sawit yang mana penggunaannya cukup signifikan bagi orang Indonesia. Karena setiap yang kita tahu, banyak pula kuliner agama Indonesia yang didominasi cara memasak digoreng. Gorengan, masakan Padang, camilan, dan lain-lain yang gak luput dari konsumsi minyak goreng setiap harinya. Dilansir dari BPS 2019, bahwasanya pada tahun 2018 sampai 2020 diprediksi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,9 dan 11,38 liter per kapita per tahunnya. Banyaknya penggunaan minyak per hari orang Indonesia menghasilkan banyak pula minyak bekas per harinya. Biasanya kita kenal sebagai minyak bekas atau minyak jelantah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kayaknya kita udah lebih dulu sepakat kalau menggunakan minyak berkala akan menimbulkan dampak yang negatif bagi tubuh nih. Karena dia mengandung asam lemak yang tak jenuh dan bersifat mudah mengikat oksigen dalam darah yang berbagai penyakitnya salah satunya yakni akrab diantaranya dikenal dengan kolesterol. Bukan hanya bagi kesehatan, ternyata minyak bekas atau minyak jelantah juga dikategorikan sebagai limbah B3 ini memiliki dampak buruk pula bagi lingkungan. Singkatnya, biasanya kita pahami, limbah B3 minyak bekas ini lambat laun akan mengganggu ekosistem laut atau air secara signifikan. Nah, dari bisnis ini Bapak sendiri punya visi misi barangkali tujuan? Kita visi-misinya ya pertama menghidupkan ekonomi kecil. Ya. Jadi menghidupkan beberapa sektor ekonomi yang kemarin sama pandemi 2 tahun ini ya, 3 tahun biar bisa hidup lagi lah dengan cara apa yang mengolah barang-barang yang istilahnya sampah yang dibuang bisa dijadikan rupiah lagi walaupun nilainya tidak terlalu besar dan dampak ke lingkungan juga mungkin tidak terlalu besar. Yang paling utama adalah cadangan energi. Ini bisa disebut cadangan energi yang terbarukan juga. So, kalau udah tahu terkait bahaya limbah minyak sampai sini, kedepannya kudu gimana sih kita? Pertama, yang perlu kamu lakukan yakni menyadari apakah cara kamu membuang minyak bekas udah tepat. Nah, kalau belum tepat, kita bisa mulai mengatasinya dengan menyiapkan satu wadah untuk kita menghimpun si minyak. Bisa pakai jerigen atau botol ya, di satu tempat yang mana hal ini meminimalisir kita untuk membuang minyak bekas melalui saluran air. Kedua, hal yang perlu kita lakukan yakni mencari tahu banyak hal tentang pemanfaatan minyak bekas. Barangkali nih dari minyak bekas yang udah kita himpun di jerigen ataupun botol itu bisa dimanfaatkan bagi orang di luar sana. Nah, karena zaman sekarang makin canggih, tentunya hal-hal seperti minyak bekas bisa terbaharukan dengan beragam inovasi loh, seperti dijadikan produk pupuk, lilin, sabun cuci baju, sampai energi terbarukan seperti biogas. Keren juga ya ternyata minyak bekas ini. Tapi kita sebagai masyarakat sektor mikro nggak mungkin juga kan ya memanfaatkan jelantah ini jadi produk-produk yang tadi disebutin. Dikarenakan produksi minyak bekas yang sedikit dan kita juga keterbatasan waktu dan alat bahan untuk memproduksi yang tadi disebutkan. Maka dari itu ada kabar bagus nih buat beberapa daerah kalau minyak bekas kamu bisa dijadikan uang loh. Khususnya di Bandung ada pengepul yang siap beli minyak bekas skala atau liter. Lembaga pengepul ini hadir dengan visi lingkungan dan pemberdayaan limbah dari mikro atau makro bisnis masyarakat sekitar. Limbah tersebut akan diolah dan dimanfaatkan menjadi biogas yang siap diekspor. Dengan ini, video ini bermaksud untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk jadi lebih peka kalau jelantah ini tuh kudu ditindak dengan bijak biar lingkungan gak tercemari. Juga opsi pemanfaatan minyak jadi uang dengan menabung dan jual minyak bekas kamu ke Minyak Bekas Bandung.